Sebelumnya, kenalkan, saya Duri Detasiam selaku ahli gizi akan berdiskusi dengan Anda pada sesi konseling pagi ini. Apakah benar ini dengan Mbak Nanda? Benar, dengan saya sendiri. Oh baik, gimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah kabar saya baik. Oke, selanjutnya bisa diceritakan keluhan atau tujuan Mbak melakukan konseling pada pagi hari ini? Jadi saat ini BB saya itu naik Mbak, dan juga saya merasa sulit untuk menurunkan berat badan karena di perkuliahan sebelumnya di semester 5 ini saya lumayan sibuk. Biasanya saya punya waktu untuk masak, jadi kayak kalau saya makan itu kayak makanan lengkap gitu, ada karbohidrat, lauk nabati, hewani, dan juga sayur. Tapi akhir-akhir ini saya lebih sering beli makanan online gitu sih Mbak. Baik Mbak, apakah ada keluhan lain lagi? Ya, saya juga jarang olahraga, tapi walaupun dulu sering olahraga walaupun cuma di kamar kelas. Terus saya juga sering makan kalau udah malam banget itu jam 8 atau jam 9 malam. Tapi saya sendiri itu jarang banget konsumsi minuman-minuman manis gitu Mbak. Lebih suka minum air putih yang mungkin lebih dingin gitu. Baik, saya mengerti tentang permasalahannya Mbak. Untuk kebiasaan makan Mbak yang menghindari SSB dan juga udah mulai minum air putih terus itu sudah sangat baik dan patut untuk diapresiasi. Karena SSB itu juga salah satu makanan yang tinggi kalori Mbak. Terus juga dulu kan Mbak sering menyempatkan waktu buat masak dan olahraga. Nah, itu merupakan salah satu kebiasaan yang cukup baik karena tidak semua orang bisa melakukan kebiasaan itu di tengah kesibukan mereka. Untuk saat ini, apakah saya boleh tahu berat badan Mbak dan juga tinggi badan Mbak? Kalau berat badan saya saat ini 60 kg, tapi kalau untuk tinggi badan itu 156 cm. Jadi Mbak, berdasarkan hitungan IMT atau indeks massa tubuh, Mbak itu masih memiliki berat badan terhadap tinggi badan yang cukup normal, belum sampai overweight. Namun jangan khawatir, kita akan selesaikan atau mendiskusikan strategi untuk penurunan berat badan Mbak secara sehat. Untuk target penurunan berat badan Mbak kira-kira berapa kilogram ya Mbak? Mungkin saya ingin menurunkan sekitar 5 kg gitu Mbak. Oke, saya ingin bertanya, menurut Mbak, mengapa Mbak ingin berubah saat ini atau menurunkan berat badan ini? Apa motivasinya yang Mbak ada? Menurut saya lebih ingin menjadi lebih sehat dan juga menjalankan pola hidup yang lebih sehat dari sebelumnya. Untuk menurut Mbak sendiri itu apa pro dan kontra ketika Mbak tidak bisa melakukan perubahan ini? Kalau pro-nya, jadi saya mungkin lebih enjoy sama makan makanan, jadi saya bisa tetap makan junk food, fast food, makan jajan-jajanan gitu. Tapi kalau kontranya mungkin berat badan saya akan lebih bertambah, dan juga mungkin kepercayaan diri saya akan lebih menurun gitu. Mungkin bisa dijelaskan juga Mbak apa yang dapat membantu Mbak untuk melakukan perubahan ini? Mungkin dari dukungan orang terdekat seperti keluarga atau teman saya yang mungkin memotivasi saya untuk makan makanan yang lebih sehat dan juga melakukan olahraga, karena kalau ada keluarga atau teman pasti lebih menyenangkan gitu untuk melakukan hal itu. Oke Mbak, saya mengerti. Untuk solusi yang pertama, bagaimana jika Mbak berusaha untuk menyediakan sayur di setiap menu makan Mbak? Mungkin dari sini apakah ada kesulitan untuk Mbak melakukan hal tersebut? Saya merasa agak kesulitan sih Mbak kalau misalnya untuk menyediakan sayur di setiap makanan saya. Biasanya Mbak itu kan Mbak sibuk nih karena tugas kuliah. Biasanya dalam berapa hari dalam seminggu itu Mbak bisa mengusahakan untuk makan sayur di menu makan Mbak? Kalau saya masak, biasanya saya masih masak sayur juga. Biasanya kalau masak itu di weekend aja sih Mbak, kayak malam Sabtu, hari Sabtunya, ataupun hari Minggu. Nah, itu sudah jadi salah satu solusi yang bisa Mbak lakukan untuk melakukan perubahan. Bisa dimulai dengan rutin mengkonsumsi sayur di menu makan Mbak pada 3 hari tersebut. Untuk hari-hari berikutnya Mbak bisa mungkin menggunakan meal prep seperti itu agar lebih praktis dan juga memudahkan Mbak untuk mengkonsumsi sayur. Untuk solusi ini apakah ada kesulitan ya Mbak mungkin? Kalau untuk meal prep saya sendiri itu belum pernah mencobanya, tapi mungkin nanti akan saya pertimbangkan untuk mencoba meal prep,
Tapi kalau misalnya saya nggak sempat untuk meal prep dan tetap memilih untuk memesan makanan online itu gimana ya Mbak? Menurut saya itu tidak masalah ya Mbak. Mbak juga bisa memilih menu makanan online yang cukup lengkap nutrisinya. Mungkin seperti nasi ayam bakar, ada nasi, terus ayam bakar juga cenderung rendah kalori karena tidak digoreng. Terus nanti bisa juga ditambahkan dengan sayur seperti mungkin tumis kangkung atau cah kangkung atau mungkin cah sawi dan lain sebagainya. Atau mungkin Mbak juga bisa memilih menu seperti gado-gado, itu kan juga sudah lengkap nutrisinya seperti ada sumber karbohidrat, protein, ada sayurnya juga. Nah, mungkin juga Mbak bisa diimbangi dengan konsumsi buah yang tinggi serat seperti apel, pepaya atau pisang. Menurut Mbak apakah ada halangan atau mungkin hambatan untuk melakukan hal ini? Kalau itu enggak sih Mbak, saya juga selama ini konsumsi buah-buahan, tapi kayak buah-buahan melon, semangka, pepaya gitu sih. Menurut saya itu sudah cukup bagus ya Mbak, karena kebiasaan Mbak sudah mengimbangi konsumsi menu Mbak dengan makan buah itu sudah cukup baik. Namun sejauh ini beberapa buah yang Mbak konsumsi itu masih bisa divariasikan dengan buah lain yang lebih tinggi serat untuk membantu proses penurunan berat badan Mbak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada apel mungkin, ada juga bisa nanas dan lain-lain seperti itu Mbak. Oh baik Mbak, mungkin nanti akan saya pertimbangkan lagi untuk makan buah-buahan yang lebih tinggi seratnya. Baik, selanjutnya untuk aktivitas fisik ini bagaimana jika Mbak melakukan jalan kaki sebanyak 10.000 langkah setiap hari yang bisa dilakukan di area kampus, di mall, ataupun di tempat yang Mbak sukai? Bagaimana menurut Mbak? Kalau di kampus itu paling saya jalan kaki dari tempat parkir ke kelas atau kelas ke tempat parkir. Itu juga kayaknya nggak sampai 10.000 langkah per hari. Tapi kalau ke mall juga saya juga termasuk jarang Mbak. Jadi mungkin akan lebih susah untuk itu. Oh baik Mbak, mungkin bagaimana jika Mbak mengajak teman sebayanya Mbak untuk melakukan hal tersebut, bisa berjalan kaki 10.000 langkah di area kampus atau di area mall seperti itu, dan mungkin bisa dilakukan juga di sore atau di pagi hari ketika Mbak senggang. Untuk solusi seperti ini apakah ada masalah atau hambatan Mbak? Mungkin kalau itu bisa sih Mbak, saya juga mungkin akan coba buat ajak teman saya untuk melakukan hal itu. Nah itu sudah bagus sekali ya Mbak buat usahanya untuk melakukan perubahan. Nah biasanya Mbak agak senggang itu di hari apa saja? Mungkin kalau dalam seminggu itu saya senggangnya pastinya di weekend aja Mbak, Sabtu Minggu gitu atau enggak Kamis pagi. Wah itu adalah permulaan yang sangat bagus ya Mbak. Mbak bisa melakukan jalan kaki 10.000 langkah setiap 3 kali dalam seminggu. Bagaimana menurut Mbak? Oke Mbak, nanti saya akan pertimbangkan lagi hal itu. Baik, sekarang kita akan coba memetakan keuntungan dan juga kerugian ketika Mbak memilih untuk melakukan perubahan atau tidak melakukan perubahan. Untuk keuntungan ketika Mbak melakukan perubahan itu ada banyak ya Mbak. Mungkin yang pertama itu ada berat badan Mbak lebih ideal, terus juga perubahan pola makan yang lebih sehat, peningkatan kesehatan. Jadi tidak terkena faktor resiko penyakit degeneratif mungkin seperti ada diabetes mellitus, dislipid dan juga lain sebagainya. Untuk kerugiannya mungkin Mbak itu akan kesulitan menyediakan sayur di setiap menu makan Mbak. Tapi solusinya sudah kita diskusikan tadi. Dan juga mungkin ada meningkatnya stres karena harus mengurangi konsumsi camilan saat begadang mengerjakan tugas. Nah kemudian untuk tidak melakukan perubahan ini ada beberapa keuntungannya. Yang pertama itu mungkin kayak Mbak itu bebas menikmati makanan junk food atau jajanan yang enak yang mungkin sering Mbak konsumsi. Tapi ada kerugiannya juga. Mbak itu bisa kepercayaan dirinya menurun, terus juga badan lebih mudah capek atau lelah, terus peningkatan risiko kesehatan dan juga pemborosan uang. Berdasarkan pemetaan tersebut, bagaimana menurut pandangan Mbak? Kalau menurut saya kayaknya lebih diuntungkan kalau saya melakukan perubahan ya Mbak, daripada saya nggak melakukan perubahan. Dan karena hal itu juga kayaknya saya akan sangat mempertimbangkan untuk berubah ke depannya. Baik, saya sangat menghargai keputusan Mbak yang sangat bijak. Sekarang kita akan membuat kesepakatan bersama bahwa dalam 1-2 bulan ke depan Mbak akan berusaha mengkonsumsi sayur setidaknya 5 kali dalam seminggu di tiap menu makan Mbak. Dan juga Mbak akan melakukan aktivitas fisik, yaitu berjalan kaki 10.000 langkah setiap hari Kamis, Sabtu dan juga Minggu. Bagaimana, apakah ada tambahan Mbak? Mungkin itu dulu sih Mbak yang bisa saya lakukan untuk berubah. Baik, kemudian kapan sekiranya Mbak bisa menjadwalkan ulang untuk bertemu dengan saya? Mungkin sekitar 1 bulan lagi kali Mbak. Oh baik, akan saya tunggu kedatangannya ya Mbak. Jangan pernah ragu bertanya jika Mbak ada kesulitan atau ada yang didiskusikan dengan saya.
Semangat ya. Baik Mbak, makasih ya atas motivasi dan dukungannya. Mungkin saya izin pamit ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih juga atas kedatangannya. Hati-hati di jalan.